bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah, Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya itu yang soal, kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Itu, entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik itu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi Iya. apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa tuh? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya, MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk ya membenarkan. Itu Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya Oke, buat saya bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Oke, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang Oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP, dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berklaim sama gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa ini pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Ya di mana ngerusaknya? Ya, Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu, kayak.
Loh ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu. Ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan? Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada di pemilihan yang bersifat rutin. Rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya dengan, setuju. Saya setuju. Yang saya nggak Iya. setuju caramu berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan Gini, cara gini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Nggak, Mas. itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi itu dasarnya. Ya, Bukan berbeda- sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat Biasa, biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak merusaknya? berganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya, karena ngancurin. salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya, menang pasangan Prabowo Ini nggak ada dengan urusan Ganjar. dengan koalisi. Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu. Gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Nah, para nah, nah, nah. pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang Bang, tidak mengerti abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi kan itu. Anda jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai. Enggak baru Bang, dia Anda. bicara juga Mak. Iya Ketika saya tapi bicara, jangan. Bang.